Erapod yang sudah dirancang ini adalah Erapod untuk kurikulum Merdeka, ya, yang sudah tersedia, dan alhamdulillah ini sudah dari SD, SMP, SMA, SMK, SLB, SKB, dan PKBM. Nah, untuk kesemua Erapod ini sudah dibangun dengan menggunakan profil yang sama, yang menggunakan platform yang sederhana, sehingga mudah untuk bisa dioperasionalkan oleh ibu bapak guru di semua satuan pendidikan. Kami akan menginformasikan gambaran umum, ya, yang terkait dengan aplikasi itu. Intinya, ibu bapak sekalian, aplikasi Erapod ini ada dua bagian. Satu adalah pedoman ataupun petunjuknya. Yang kedua adalah launcher atau aplikasinya. Nah, di dalam aplikasi ini, ibu bapak sekalian, ada peran-peran yang bisa menggunakan Erapod ini untuk semua jenjang. Siapa saja yang berperan menggunakan aplikasi ini? Pertama adalah ada istilahnya sebelumnya, Mas, belum. Nah, pertama adalah administrator, kemudian bapak guru, dan juga wali kelas. Nah, yang kedua adalah di dalam platform itu sendiri ada dua hal yang memuat dua hal. Pertama adalah berkaitan dengan intrakurikuler, dan yang kedua adalah berkaitan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, yang kemudian nanti kami informasikan juga di mana ibu bapak sekalian bisa mendapatkan kedua hal itu tadi, yaitu panduannya atau pedomannya, dan juga launchernya atau aplikasinya. Jadi lanjut. Nah, ibu bapak sekalian, untuk bisa mengoperasionalkan aplikasi ini semuanya, pertama yang perlu dijadikan acuan adalah Dapodiknya. Karena ibu bapak, aplikasi ini nanti akan berkaitan langsung dengan Dapodik. Sehingga yang perlu kami ingatkan kepada ibu bapak sekalian dan kita harapkan adalah pertama, Dapodik ini harus sudah dilakukan penyesuaian ataupun sudah lengkap, sehingga Dapodik ini nantinya akan bisa diakses oleh aplikasi ini. Oleh karena itu, peran operator Dapodik ini adalah sangat penting untuk melengkapi agar Dapodik itu menjadi valid dan sudah benar. Dan kalau Dapodik ini belum valid benar, akan terjadi nanti penggunaan aplikasinya tidak optimum. Lanjut. Nah, peran pertama yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi Erapod ini adalah administrator. Nah, peran administrator ini berkaitan dengan 10 aktivitas yang nantinya Ibu Bapak sekalian, teman-teman yang mendapat tugas administrator ini, pertama adalah mendaftarkan web service-nya, yaitu mengkaitkan antara aplikasi ini dengan Dapodik. Ya, di dalam manual atau panduannya sudah dijelaskan bagaimana cara proses untuk mengkaitkan antara aplikasi ini dengan Dapodik. Itulah yang nomor pertama. Nah, kemudian peran berikutnya adalah mengambil data dari Dapodik. Jadi data-data yang ada di Dapodik ini nanti akan digunakan di dalam aplikasi ini, sehingga perlu bantuan dari administrator untuk mengunduh data Dapodik yang sudah ada di dalam Dapodik untuk digunakan, disinkronkan dengan aplikasi ini. Kemudian membuat data usernya, siapa-siapa saja yang berperan di dalam aplikasi ini nantinya, baik itu dari terutama adalah teman-teman guru dan wali kelas. Dan yang berikutnya adalah mengecek dan menyesuaikan referensi data dari Dapodik. Ya, karena mungkin ada yang belum lengkap, ada yang masih keliru, dan ini dilakukan pengecekan. Dan yang berikutnya adalah berkaitan dengan aplikasi tersebut, yang nomor 5 adalah membuat referensi lokal. Artinya referensi yang itu ada di dalam aplikasi ini.
Hal-hal apa saja yang perlu dibuat oleh administrator? Pertama adalah aktivitas pembelajarannya, kemudian mapping rapornya, menyesuaikan logo ya sekolah dan logo Pemda, kemudian tanda tangan kepala sekolah, tanda tangan wali kelas, dan juga input tanggal raportnya mau di serahkan tanggal berapa. Dan berikutnya administrator atau admin ini juga membantu ya Ibu Bapak guru untuk menyesuaikan referensi, tema, dimensi, elemen, subelemen, dan target capaian P5-nya. Jadi Ibu Bapak teman-teman guru sudah menyiapkan bahan-bahannya, kemudian dibantu oleh administrator. Nah, kemudian berikutnya juga menginput data project, deskripsi project, serta temanya, elemen dan subelemen tiap project. Ini berkaitan dengan P5-nya. Kemudian yang 8 adalah menyusun kelompok atau kelas dan fasilitator project. Ini berkaitan dengan P5 juga. Dan yang 9 adalah mencetak ledger dan raport intra dan raport project. Nah, saya sebutkan tadi bahwa raport ini memuat 2 raport, yaitu raport yang berkaitan dengan intrakurikuler dan raport project. Dan yang terakhir, tugas administrator adalah membackup ya, restore data di raport. Nah, inilah Ibu Bapak sekalian. Jadi di dalam aktivitas ini peran dari administrator sangat penting untuk bisa memulai aktivitas dari penggunaan aplikasi ini. Sehingga teman-teman Ibu Bapak sekalian di satuan pendidikan semuanya ini tentunya nanti akan memilih ataupun menempatkan ataupun menugaskan ya administrator dengan 10 kegiatan ini. Lanjut. Nah, berikutnya peran guru di dalam aplikasi ini. Jadi, Bapak, teman-teman guru, setelah tadi administrator sudah memetakan ya siapa saja yang ditugaskan ataupun siapa saja yang nanti berperan di dalam aplikasi ini, peran pertama adalah teman-teman guru, yaitu menginput tujuan pembelajaran yang telah disusun. Jadi tempatnya sudah ada, teman-teman guru tinggal menginput. Dan kemudian yang kedua adalah menyiapkan hasil penilaian. Jadi penilaiannya itu yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Kepala Badan bahwa kita menginputnya hanya 1 nilai akhir. Ya, nilai akhir saja yang dibuat oleh Pak Guru. Hingga nomor 3 di sini adalah mengolah dan mengirim nilai akhir. Ya, nilai akhir cukup nilai 1 saja. Nah, kemudian yang keempat adalah membuat deskripsinya, yaitu membuat deskripsi di kolom yang sudah tersedia. Nah, deskripsi didapat dari pemilihan tujuan pembelajaran mana yang sudah tercapai dan mana yang belum tercapai. Di dalam aplikasi sudah ada ruang untuk menuliskan deskripsi ini. Kemudian berikutnya tugas teman-teman guru adalah menginput capaian dan catatan proyek P5. Jadi tadi adalah yang nomor 4 ini adalah berkaitan dengan raport yang intrakurikuler, yang nomor 5 ini adalah untuk yang P5. Dan berikutnya adalah Bapak Guru yang menginput nilai untuk ekstrakurikuler. Lanjut. Nah, berikutnya Bapak sekalian, nilai-nilai yang sudah diinput oleh guru, baik itu guru mata pelajaran, dan untuk sekolah dasar ini juga merangkap guru sebagai guru kelas, sehingga juga berperan sebagai wali kelas, ya, menginput mata pelajaran, nilai-nilai mata pelajaran di semua mata pelajaran, kalau di SD, dan juga sebagai wali kelas, ya, melakukan editing data siswa, ya, editing data siswa, kemudian menginput rekap kehadiran siswa, kemudian menginput nilai ekstrakurikuler, kemudian yang keempat adalah menginput kenaikan kelas dan mencetak ya ledger, raport intra dan raport project. Ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh wali kelas. Selanjutnya, nah Ibu Bapak sekalian, ini adalah bentuk dari raport intrakurikuler yang sudah tersedia di aplikasi, ya, di aplikasi tersebut di semua jenjang satuan pendidikan. Ya, kita sudah menggunakan model dan pola yang sama, dan ini akan ketika Ibu Bapak sekalian tadi guru mata pelajaran, wali kelas memproses, akan keluar hasil seperti ini.
Nah, di dalam aplikasi sudah ada petunjuk-petunjuknya dan cara-caranya untuk bisa menampilkan rapot intrakulikuler ini. Lanjut. Dan ini adalah contoh yang rapot P5-nya. Hal yang sama juga dengan rapot P5 ini, di dalam aplikasi sudah tersedia tombol-tombol yang di sana nantinya akan mengarahkan Ibu Bapak wali kelas untuk melakukan pencetakan rapot P5. Lanjut. Nah, Ibu Bapak sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa paket dari aplikasi ini ada dua. Yang satu adalah berkaitan dengan manualnya, yang kedua adalah launchernya atau aplikasinya. Ini bisa diunduh di web masing-masing direktorat, ya, seperti di SD ini adalah ditpsd.kemdikbud.go.id, kemudian SMP ini ada di ditmp.kemdikbud.go.id, SMA SMA.kemdikbud.go.id, demikian juga SMK dan PMPK. Nah, untuk hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan, Ibu Bapak sekalian, bisa menghubungi WhatsApp yang ada di bawah ini, 0812 814 35091. Nah, inilah Ibu Bapak sekalian ya, secara umum ya gambaran-gambaran dari bentuk yang sederhana dari e-rapot yang sudah dikembangkan oleh masing-masing direktorat untuk masing-masing satuan pendidikan. Saya kira itu Pak Yogi, hal-hal secara umum yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mas Yogi.